Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kenikmatan pada kita semuanya hingga kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Kupas Tuntas Memahami Kalimat Syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid hafidhahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita hingga saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dianggap sebagai amalan yang ikhlas karenanya, sehingga dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas bab yang ke-9, yaitu hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan, ada hal yang perlu untuk kita sampaikan di sini terkait dengan tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyampaikan risalah, bertugas untuk berdakwah, bertugas untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada hamba-hambanya, terlepas dari apakah manusia menerima atau tidak, terlepas dari apakah hal yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keinginan manusia ataupun tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidaklah bisa memberi hidayah taufik kepada siapa yang engkau kehendaki, namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang bisa menguasai mereka, menjadikan mereka selalu menerima apa yang engkau sampaikan. Nabi bukan seorang pemaksa. Nabi hanya seorang yang berdakwah kepada umatnya. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga terangkan, wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau wahai Muhammad bukanlah seorang pemaksa. Maka ini semua menunjukkan beliau hanya menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya. Sekali lagi, terlepas apakah yang disampaikan Rasulullah SAW diterima ataupun tidak oleh umatnya, disukai ataupun tidak oleh umatnya, Nabi hanya menyampaikan. Demikian pula para pewaris para Nabi, yaitu para ulama, mereka semua juga bertugas sama dengan Nabi SAW, menyampaikan apa yang mereka miliki berupa ilmu kepada umat, terlepas apakah umat menerima atau tidak, terlepas apakah umat setuju atau tidak. Yang penting tugas para ulama
adalah menyampaikan apa yang dianggap benar menurut syariat Islam. Dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa yang akan kita bahas di malam hari ini, melanjutkan kembali bab yang ke-9, hakikat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, poin yang kedua di halaman 293, yaitu amalan-amalan bid'ah. Artinya apa yang akan benar sesuai dengan apa yang kita yakini berupa dalil-dalil yang kita dapatkan dari Al-Quran maupun As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh salaful ummah. Maka kita bacakan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala dari poin yang kedua di bab yang ke-9 halaman 293, musta'inan billahi tabaraka wa ta'ala. Amalan-amalan bid'ah, bentuk-bentuk. Maka apakah hal ini pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Pernahkah beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya ataukah tidak? Demikian pula, apakah peringatan Maulid itu pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ataukah tidak? Sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bisa jadi ada di antara masyarakat atau bahkan mungkin di antara masyarakat yang tidak terima dengan apa yang telah disampaikan oleh muallif di sini. Namun sekali lagi tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya membimbing. Ya, dan al-ustadz al-muallif yaitu Ustadz Yazid hafizahullah taala telah menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang patut dijawab dengan jujur. Yaitu apakah perayaan ini merupakan syiar Islam? Jika syiar Islam, apakah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, jika Nabi tidak melakukannya, apakah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum? Sederhana. Karena jika ini syiar Islam, maka manusia terbaik dan generasi terbaik pasti tidak akan pernah melewatkannya. Nah, ketika kita jumpai mereka tidak mengamalkannya, maka sederhana, berarti ini bukan termasuk syiar Islam. Berarti ini bukan termasuk apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang Maulid Nabi panjang. Dan saya sarankan kepada para jamaah sekalian yang ingin memperluas masalah ini, silahkan melihat kitab-kitab ataupun penjelasan para ulama, video-video atau yang lainnya. Namun saya ingin menyampaikan 2 poin penting dalam masalah ini. Terkait dengan masalah Maulid Nabi yang menjadi perbedaan yang sangat tajam di antara sebagian kaum muslimin. Yang pertama, kepada diri kita yang meyakini Maulid Nabi adalah amalan bid'ah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetaplah kita berlemah lembut di dalam menyampaikan apa yang kita anggap sebagai kebenaran ini. Apa yang telah kita yakini bahwasanya ini adalah amalan yang tidak ada tuntunannya, jangan sampai kita jadikan hal ini sebagai sesuatu yang keras, berat, dan kasar. Ya, sampaikan dengan lemah lembut, diterima alhamdulillah, jika tidak maka ini urusan masing-masing. Sekali lagi, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memaksa umatnya. Bahkan agama Islam sendiri agama yang tanpa paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Nah ini. Jadi dari diri kita sendiri yang saat ini atau hingga ini meyakini bahwasanya amalan ini tidak ada tuntunannya, maka jangan sampai ini menjadikan ajang bagi kita untuk memvonis, bermudah-mudah dalam menyesatkan, bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup kita katakan amalan ini tidak ada tuntunannya. Adapun kalau mau berdiskusi silakan. Ya, karena bisa jadi mereka akan membawakan berbagai macam dalil yang dianggap benar. Maka dari sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup kita katakan apa yang kita anggap benar, setelah itu kita serahkan kepada mereka. Poin yang kedua, terkait dengan yang sampai saat ini masih mengamalkan Maulidun Nabawi, masih merayakan Maulid An-Nabi. Maka kita katakan kepada mereka,
bahwasanya sebagaimana kita tidak pernah memaksa kalian untuk mengikuti apa yang kita yakini sebagai kebenaran, maka demikian pula hendaknya kalian jangan memaksa kita untuk meyakini apa yang kalian anggap benar. Artinya, ketika kalian memaksa kita untuk harus mengamalkan Maulid Nabi, maka ini adalah bentuk pemaksaan. Bukankah kalian tidak mempermasalahkan orang yang tidak mengerjakan sholat? Padahal sholat itu hukumnya apa? Wajib. Ada saudara-saudara kita yang aktif dalam mengkampanyekan wajib sholat, kalau nggak sholat diusir dari kampung. Ada? Mereka bisa maklumi orang yang nggak sholat, menasihati tetap, tapi memboikot tidak pernah. Padahal sholat itu wajib. Sedangkan apa yang diamalkan oleh mereka berupa Maulid Nabi, ini paling pol apa sih hukumnya? Anggaplah ini disyariatkan. Apakah wajib? Kalau wajib, datangkan dalilnya. Mereka pasti tidak akan bisa mendatangkan dalil wajibnya merayakan. Maka paling banter sunnah, meskipun kita tidak menerimanya. Ya, hal yang disukai meskipun kita tidak menerimanya. Taib, jika demikian, amalan yang kalian anggap disunnahkan, yang disukai, yang dianjurkan, mengapa kalian paksakan kita untuk mengikutinya? Sedangkan saudara-saudara kita yang tidak mengerjakan yang wajib, tidak pernah kalian paksa untuk mengerjakannya. Maka mana bentuk toleransi kalian terhadap kita? Ya, terhadap umat Nasrani saja kita bisa bertoleransi. Ketika mereka mengatakan apa? Kita ini ibarat domba-domba yang apa? Sesat. Kita santai saja karena kita tidak merasa. Mereka merasa, itu urusan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ini kalian bisa melakukan. Adalah apa? Ada bentuk seakan-akan perendahan terhadap diri kita kaum muslimin. Lalu mengapa kepada sesama muslim yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, kalian paksakan? Bahkan termasuk di antara bentuk aib kalau tidak melakukan, tidak merayakan amalan tersebut. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungkan dua perkara ini. Maka kita lemah lembut tetap. Mereka masih saudara kita selama tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, sedangkan kalian yang masih melakukan, silakan, itu urusan kalian. Namun jangan paksa kita untuk melakukannya. Jangan paksa kita untuk ikut meramaikannya. Sekali lagi, inilah hakikat dari toleransi, yaitu apa? Saling memaklumi adanya perbedaan. Kalian anggap sunnah itu urusan kalian, maka saya anggap itu bid'ah, itu urusan saya. Dan masing-masing kita tidak ada yang saling menzalimi, tidak ada yang saling memaksa. Adapun kalau kita membuka diskusi, silakan, bagus. Ya, namun jangan sampai ini menjadikan kita saling bermusuhan, saling menzalimi, saling memaksa, dan apapun yang itu bisa menjadikan renggang al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi pembahasan tentang Maulid Nabi panjang, namun saya hanya ingin menyampaikan 2 poin ini saja. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yang B, di antara amalan-amalan bid'ah yang kita yakini akan kebid'ahannya, yaitu mengamalkan solawat-solawat bid'ah. Yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh seseorang membuat solawat-solawat tertentu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam bersolawat dan memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali berdasarkan dalil sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini perintah sifatnya umum, perintah untuk bersolawat. Adapun bagaimana tata caranya, maka telah ada hadis-hadis yang menerangkan akan hal tersebut.
Di antaranya salawat yang memang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salawat al-Ibrahimiyah. Salawat yang kita baca ketika kita tasyahud. Nah, ini apa? Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Maka kita amalkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, ini sifatnya umum. Ya, mengerjakan salat, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat, ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku'. Umum. Adapun perincian salat, bagaimana sifat salat, tata caranya, kita kembalikan kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah menyangkut zat dari ibadah itu sendiri. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula salawat. Ya. Para ulama Ahlussunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz salawat yang sahih sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Sebab bersalawat adalah ibadah dan ibadah harus berdasarkan ittiba, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh di antara salawat-salawat yang bid'ah, itu salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salawat Badar, salawat Nariyah, salawat Al-Fatih, salawat Bashishiyah atau Mashishiyah dan lain-lain. Dan di antara contoh buku yang mengandung banyak bid'ah tentang salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Dalailul Khairat wa Syawariqul Anwar fi dzikri salati 'ala Nabiyil Mukhtar. Nah, ini jadi referensi banyaknya salawat yang diada-adakan. Yang pertama salawat Badar. Meskipun salawat Badar sangat terkenal di Indonesia dan kawasan Melayu lainnya, namun tidak dikenal oleh para ulama ahli hadis, apalagi para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa salawat ini asli dibuat oleh orang Indonesia. Di dalam untayan salawat Badar ini terdapat beberapa kemungkaran. Di antaranya bertawassul dengan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bertawassul dengan para pejuang Badar yang telah wafat, di mana bentuk tawassul seperti ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan tidak pernah sekalipun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga terdapat penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Toha dan Yasin. Toha dan Yasin. Di mana hal ini tidak ada dalilnya sama sekali. Kedua lafaz ini bukanlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan kedua lafaz ini Toha dan Yasin sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah karangan dan dibuat-buat oleh manusia. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kesalahpahaman yang terjadi di dalam menyebutkan bahwasanya Toha dan Yasin ini adalah termasuk di antara nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal tidak. Surat Al-Quran yang lainnya yang berupa beberapa potongan huruf. Ya, bahkan termasuk di antara potongan-potongan ayat Al-Quran yang ada di awal surat, seperti Nun, Alif Lam Mim, Shad, Kaf Ha Ya Ain Shad, surat Maryam, ya, Alif Lam Ra Ha Mim, sama. Ya, lantas mengapa kok Toha dan Yasin ini dianggap sebagai nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengira redaksi ini untuk memanggil Rasulullah. Coba lihat dalam surat Toha. Ya. Surat Toha, surat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Nah, ini seakan-akan apa?
wahai Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sengsara. Memang benar, ma anzalna alaikal Quran, tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu. Siapamu di sini? Rasulullah SAW. Tapi ayat sebelumnya Toha tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Ini yang mungkin salah paham. Jadi seakan-akan Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau sesat, agar engkau sengsara. Sekali lagi, Toha ini adalah potongan ayat-ayat Al-Quran yang di awal surat. Seperti Nun, tapi nggak ada kan yang namakan Nabi Nun. Alif Lam Mim, tidak ada yang menamakan Rasulullah sebagai Alif Lam Mim. Nah ini, demikian pula Yasin. Coba lihat. Yasin surat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ya. Nah, ini seakan-akan wahai Yasin, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an yang hikam atau yang hikmah, penuh hikmah. Dan sesungguhnya engkau benar-benar seorang Rasul. Ya, seakan-akan Yasin ini adalah panggilan kepada Rasulullah SAW. Wahai Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau termasuk para Rasul. Nah, dari sinilah ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin asal usul mereka menamakan Nabi dengan Toha dan Yasin karena ini. Padahal kalau kita cermati, setiap potongan-potongan ayat di awal surat dalam Al-Quran, setelahnya menunjukkan tentang keagungan Al-Quran. Jadi bukan kaitannya kepada Rasulullah, tapi kaitannya dengan Al-Quran itu sendiri. Yasin, ya, Allah berfirman Yasin, ayat setelahnya apa? Wal Qur'anil Hakim. Al-Quran yang ditonjolkan, bukan Rasulullahnya. Yasin, dan demi Al-Quran yang penuh hikmah, bijaksana. Toha tadi, ya, bagaimana bunyinya? Toha ma anzalna alaikal Quran. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran. Jadi bukan anta, bukan engkaunya yang jadi fokus pada ayat ini, tetapi Al-Qur'annya. Ya. Contoh yang lain, potongan-potongan ayat di awal surat Al-Qur'an. Ya. Misalnya surat apa ini? Yusuf. Alif Lam Ra. Surat yang ke-12. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif Lam Ra, potongan huruf. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Ya kan? Setelah potongan-potongan ayat, potongan-potongan huruf, al-ahruf al-muqatta'ah, kebanyakan menunjukkan keagungan Al-Quran. Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Apa terusannya? Zalikal kitabu la raiba fi. Alif Lam Mim. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mana lagi? Sebagai contoh, surat apa misalnya? Al-Hijr. Surat keberapa itu? 8? 15. 6. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Nah ini Alif Lam Ra,
itulah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang jelas. Ya, dan Quran yang jelas. Surat Hud juga surat ke-11. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang uhkimat ayatuhu, jelas ayat-ayatnya. Thumma fussilat, kemudian diperinci, min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan masih banyak lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang intinya sekali lagi, potongan huruf-huruf di awal surat Al-Quran ini tidak ada kaitannya dengan siapa? Rasulullah SAW. Toha dan Yasin ini hanya kebetulan, karena yang lebih utama di sini adalah Al-Qurannya. Dan sekali lagi, kalaupun ada yang menganggap ini tetap nama Rasulullah, baik, mana dalilnya? Apakah ada Nabi SAW menyebutkan nama beliau adalah Toha ataupun Yasin? Terlepas dari itu semua, inilah yang kita yakini dengan suatu kebenaran. Diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, ini kita serahkan kepada masing-masing. Ya, sekali lagi, kita tidak pernah memaksa. Ketika kita memberikan nasihat, memberikan pelajaran, ya, ini bebas kita. Mau diterima, alhamdulillah. Mau tidak diterima, ya ini urusan masing-masing. Sekali lagi, Nabi saja yang pasti benarnya ucapannya tidak pernah memaksa umatnya, tapi resiko ditanggung penumpang. Maka apalagi yang bukan Rasul, yang bukan ulama, maka pasti apabila kita menyampaikan ada yang kontra, ada yang gak setuju, maka silakan dengan tetap menjaga al-ukhuwah al-islamiyah. Selama kita sesama kaum muslimin tidak batal keislaman kita, kita adalah saudara. Tetapi tetap kita memberikan nasihat apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran. Nah, ini terkait dengan salawat ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hitungan-hitungan tertentu dalam zikir ataupun doa dan yang lainnya, kalau kita perhatikan, maka ini hanya bisa kita amalkan jika sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Sahih kita yakini ada beberapa hitungan-hitungan yang memang ditentukan. Contohnya ketika kita berzikir setelah sholat, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, demikian membaca astagfirullah atau istighfar 100 kali. Pernah Ibnu Abbas kalau tidak salah melihat Rasulullah SAW membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim di satu majelis 100 kali. Nah, kalau ada dalilnya semacam ini silakan. Karena penentuan angka, pembatasan angka ini hanya bisa kita ketahui dari dalil. Nah, sekarang angka 4444. Maka kita tanyakan mana dalilnya? Apakah ada hadis yang sahih ataupun tidak? Ya, jika ada hadis dianggap sebagai satu hadis, maka kita cek apakah hadisnya sahih atau tidak. Merujuk kepada ulama ahli hadis. Nah, ini. Nah, kemudian ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlebih bahkan di dalam salawat ini terdapat lafaz alladzi tanhalu bihil uqadu. Ini sebenarnya tasydid ya, alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurab. Yang artinya yang dengan beliau. Siapa beliau yang dimaksud? Rasulullah. Karena ini salawat untuk Rasulullah. Ya, yang dengan beliau terurailah segala ikatan, hilanglah segala kesulitan. Maka ini adalah ucapan kesyirikan. Sebab hanya Allah Ta'ala yang mampu mengurai ikatan dan menghilangkan segala kesulitan.
Ini adalah khusus bagi Allah Ta'ala semata dan tidak diberikan kepada satupun makhluknya. Dahulu ketika kita membahas masalah syirik kecil, kita telah membawakan satu hadis dari Nabi SAW bahwasanya ketika ada seorang sahabat yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Apa yang terjadi? Rasulullah pun melarang orang tersebut untuk mengatakan demikian. Bal Masya Allah, bahkan cukup ini adalah kehendak Allah. Ya, karena yang berkehendak untuk memberikan manfaat atau menolak madarat, mengurai ikatan, menghilangkan kesulitan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Maka hanya sekedar diucapkan namun tidak diyakini Rasul mampu untuk menguraikan ikatan dan menghilangkan kesulitan, jatuh pada syirik kecil. Telah kita pelajari di antara syirik kecil ada yang zahir, nampak dari lafadznya syirik kecil, dengan catatan tidak diyakini bahwasanya Nabi itu benar-benar bisa menghilangkan kesulitan. Kalau sampai diyakini maka itu subhanallah. Dari sini kelihatan masuk akal enggak? Al-Quran kalamullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan dan akan dikalikan 10 kali lipat. Gak ada yang lebih utama dan mulia dibandingkan dengan Al-Quran. Nah, ini meyakini satu kali membaca sholawat ini lebih baik daripada khatam Al-Quran 6.000 kali. Padahal orang bisa khatam Al-Quran itu insya Allah sudah jadi hafid dia. Jadi penghafal Al-Quran. Gak percaya? Cobaan. Baca Quran 6.000 kali. Coba. Ya, karena pada hakikatnya hafalan itu bisa didapat dengan mengulang-ulang. Lah kita ngulangnya cuma sekali, 2 kali dalam sebulan. Yuk gak apal-apal. Ngulang surat apa misalnya An-Naba. Berapa kali? 2 kali dalam sebulan. Yuk gak apal-apal. Coba dibaca 100 kali aja. Coba dihitung 100 kali baca surat An-Naba beneran dalam sebulan. Insyaallah hafal. Ya, apalagi 6.000. Masya Allah. Seorang hafid Al-Quran masih kalah dibandingkan dengan seorang yang baca salawat ini. Maka dari secara logika sederhana ini gak masuk akal. Nah, terlebih di awal untayan salawat ini disebutkan Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliq. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad. Benar enggak ini? Benar. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat yang sahih. Silahkan dibaca berulang-ulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, meskipun enggak sampai selesai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah, ini salawat Ibrahimiyah. Tapi seandainya kita hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sudah bersolawat kepada Rasulullah. Nah ini, cuman ada tambahannya ini yang nggak ngenai. Al-Fatihu lima ughliq, yaitu yang membuka apa yang tertutup. Nah ini persis seperti sebelumnya. Ya, meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membuka sesuatu yang tertutup. Padahal mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka apa yang tertutup secara mutlak tanpa diikat dengan kehendak Allah Ta'ala adalah suatu kesalahan besar. Sebab tidaklah beliau membuka kota Makkah, Fathu Makkah, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan beliau juga tidak mampu membuka hati paman beliau Abu Talib untuk beriman kepada Allah hingga ia mati dalam kesyirikan. Ya, Al-Fatih itu yang membuka. Membuka apa? Membuka segala macam perkara. Membuka hati manusia agar menerima ibadah, menerima hidayah.
Kalau benar Nabi itu Al-Fatih, yang membuka segala macam yang tertutup, maka tentu Abu Talib sudah dari dulu menerima Islam. Sehingga Nabi SAW tidak perlu repot-repot di akhir hayatnya untuk mengatakan di akhir hayatnya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ayo ucapkan la ilaha illallah. Dengan ini aku bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau telah masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Namun ternyata upaya ini pun gagal. Di akhir hayatnya Abu Talib mengatakan, bal wa ala millati Abdul Muttalib. Abu Talib, saya tetap berada di dalam agamanya Abdul Muttalib, agamanya orang Quraisy di masa jahiliyah. Maka Nabi nggak bisa membuka hati pamannya sendiri. Ya, maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, meyakini Nabi dapat membuka segala permasalahan ini, termasuk di antara hal yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Dalam sholawat Al-Fatih ini juga terdapat kesalahan lainnya, seperti mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghilangkan kesedihan dan kesusahan manusia. Jimat-jimat itu dapat mendatangkan manfaat dan lain-lain. Nah ini, Allahu a'lam bishawab tentang salat Al-Fatih, saya belum pernah mendengarnya. Yang keempat, salawat basyisiyah atau masyisiyah. Salawat ini penuh dengan perkara batil, ruwet, bid'ah, bahkan kesyirikan. Di antara yang ada di dalam lafaz tersebut, Allahumma salli ala man minhun syaqqatil asrar wanfalaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqaiq. Yang artinya, ya Allah, curahkanlah salawat kepada orang yang karenanya segala rahasia terungkap, yaitu cahaya menjadi pertebaran dan segala hakikat naik kepadanya. Jadi dalam salawat ini mensifati Rasulullah SAW sebagai pengungkap segala rahasia. Ya, kemudian menebar segala cahaya dan segala hakikat naik kepadanya. Maka ini adalah kebatilan yang nyata. Ini adalah bentuk memasukkan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang nabinya, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya aku, yaitu Muhammad, tahu hal yang gaib, tentu aku akan banyak mendapatkan kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kalau Nabi tahu rahasia segala sesuatu, Nabi tidak perlu berperang. Nabi tidak perlu bertempur. Cukup mengetahui titik kelemahan mereka, langsung diserang, selesai. Tapi buktinya Nabi berstrategi. Ya, Nabi mengejar, Nabi sembunyi, Nabi memiliki taktik. Ini menunjukkan apa? Nabi SAW tidak tahu hal yang gaib. Maka mensifati Nabi dengan pengungkap segala rahasia, ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Demikian pula wala syai'a illa huwa bihi manutun idz laulal wasitatu la dhahaba kama qila al mausud. Tidak ada sesuatu pun melainkan ia bergantung kepadanya. Perhatikan, yang dimaksud kepadanya adalah kepada Rasulullah. Kalau kepada Allah benar, segala sesuatu bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat segala sesuatu bergantung. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah manusia. Beliau hamba dan Rasul. Maka mengatakan Nabi sebagai tempat bergantung, lagi-lagi ini adalah suatu kesyirikan. Karena andai tidak ada perantara, sungguh ia akan pergi seperti yang dikatakan oleh orang yang dijadikan perantara. Maka ini adalah perkataan yang ruwet dan lemah serta sama sekali tidak berdasar.
Masih ada lagi. Di dalam salawat ini pula disebutkan wa zujjabi fi biharil ahadiyah wanshulni min ahwali tauhid wa aghriqni fi aini bahril wahdah hatta la ara wa la asma'a wa la ajida wa la uhissa illa biha. Lemparkan aku ke lautan ahadiyah, ke lautan keesaan. Keluarkan aku dari lumpur tauhid. Tenggelamkan aku dalam lautan al-wahdah, yaitu wahdatul wujud, hingga tidaklah aku melihat, mendengar, dapati dan rasakan selain dengannya. Ya, maka ini adalah ucapan kesyirikan, bahkan syirik besar yang dapat menghapuskan amal kebajikan dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Allahul musta'an. Meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Ya. Jadi lemparkan aku, ini yang dimaksud aku, saya yang sedang bersolawat. Ya Allah, lemparkan aku ke lautan keesaanmu. Keluarkan aku dari lumpur tauhidmu. Tenggelamkan aku dalam lautan al-wahdah, menyatu denganmu. Syirik besar. Meyakini kita bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, kitab Dalailul Khairat. Di dalam kitab ini banyak sekali terdapat kesalahan dan musibah. Penulisnya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli telah memenuhi kitabnya ini dengan keburukan dan penyelisihan syariat. Di awalnya tertulis mustamidan min hadratihil aliyah, yaitu dengan memohon pertolongan kepada Tuhan yang mulia, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di awal kitabnya meminta pertolongan kepada selain Allah, sampai pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim tidak boleh meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang nyata. Dan masih banyak lagi keburukan lainnya di dalam kitab ini, seperti penyebutan tawasul bid'ah, berlebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengada-ada dalam menamai dan mensifati beliau, kedustaan dan kesalahan lainnya. Masih banyak lagi kesalahan sebagian kaum muslimin dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terdapat dalam Hizb Bahar, Qasidah Al-Burdah, salawat Munjiyat, Tibbul Qulub dan lain-lainnya. Dan seyogyanya kaum muslimin mencukupkan diri dengan ajaran Rasulullah SAW dalam bersalawat. Wallahul musta'an. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab pembahasan yang kedua dari bab yang ke-9 tentang berbagai macam bid'ah yang telah diulas oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan sekali lagi kami mengingatkan, apa yang disampaikan di sini, maka inilah yang kita yakini akan kebenarannya. Perkara diterima ataupun tidak, ini kita serahkan kepada masing-masing individu. Ya, tidak ada paksaan di dalam agama. Adapun setelahnya, pembahasan yang ketiga, kita lanjutkan sedikit, yaitu berlebihan dalam memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diistilahkan dengan ghulu, termasuk penyimpangan di dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghulu artinya melampaui batas. Dikatakan ghala yaghlu ghuluwan, jika ia melampaui batas dalam ukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 171, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la taghlu, jangan melampaui batas. Di dalam apa? Dalam urusan agama. Jadi bukan hanya urusan dunia yang tidak boleh melampaui batas, tidak boleh berlebihan. Dalam urusan agama pun juga ada aturannya. Ya, tidak boleh bagi kita melampaui batas dalam urusan agama kita.
Artinya tidak boleh kita mengamalkan apa yang disandarkan kepada agama kita yang memang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Itulah yang dinamakan dengan melampaui batas. Agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Islam sudah sempurna, sehingga apabila ada yang melampaui batasnya, maka ini merusak kesempurnaan Islam. Apabila ada yang menambahinya, maka ini merusak kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak boleh kita kurangi agama ini, dan juga tidak boleh kita tambah-tambahi. Maka Islam pertengahan, umat Rasulullah pertengahan, yaitu ittiba, hanya mengikuti tanpa menambah-nambahi dan tanpa mengurangi. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din." Jauhkan diri kalian dari ghulu, berlebih-lebihan dalam agama, karena sesungguhnya sikap ghulu ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka mari kita ambil pelajaran. Umat-umat terdahulu binasa karena ghulu, melampaui batas di dalam beragama. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam berlebihan di dalam menghormati, memuji orang-orang saleh yang ada di zaman mereka. Sampai ketika orang-orang saleh tersebut telah meninggal dunia, mereka kultuskan. Awalnya hanya sebagai penghormatan dan pengingat untuk taat kepada Allah. Lama-kelamaan hati ini bergantung dengan apa? Orang saleh yang telah meninggal tersebut. Lama-kelamaan disembah, lama-kelamaan beribadah kepadanya. Nah ini apa? Karena ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama. Salah satu sebab yang membuat seseorang menjadi kufur adalah sikap ghulu dalam beragama, baik kepada orang saleh atau dianggap wali, maupun ghulu kepada kuburan para wali, hingga mereka meminta dan berdoa kepadanya, padahal ini adalah perbuatan syirik akbar. Ya. Dan yang dimaksud dengan ghulu dalam hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melampaui batas dalam menyanjungnya, sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan rasul utusan Allah. Seperti yang terdapat dalam salawat-salawat tadi, itu semuanya ghulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berlebihan di dalam mengagungkan dan memuji Rasulullah. Sahih, kita wajib cinta kepada Rasulullah, kita wajib hormat kepada beliau, tapi jangan terlalu berlebihan. Beliau tetap pada batasan apa? Abduhu wa rasuluh. Itulah apa namanya, derajat Nabi yang paling mulia. Tidak lebih dari itu dan tidak kurang dari itu. Ya. Kedudukan Nabi yang paling terhormat adalah abduhu wa rasuluh. Hamba Allah dan utusan Allah. Tidak lebih dari itu. Dan sering kita sampaikan, ya, beliau adalah seorang abduhu, abdun, hamba, hatta la yu'bad, supaya tidak disembah. Namun beliau bukan hamba biasa, beliau bukan manusia biasa, beliau adalah rasulun, utusan, hatta la yukadzab, agar tidak didustakan. Lalu diapakan? Diikuti, dihormati, diteladani, dicintai, ya, sesuai dengan batasnya. Nah ini cara kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan inilah kita benar-benar sahih, benar-benar tepat dalam mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan angkat beliau terlalu berlebihan. Jangan angkat beliau menjadi derajat ketuhanan. Maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, maka sehingga mengangkatnya di atas derajatnya sebagai hamba dan Rasul utusan Allah, menisbatkan kepadanya sebagian dari sifat-sifat ilahiyah. Hal itu misalnya dengan memohon dan meminta pertolongan kepada beliau, tawassul dengan beliau,
atau tawasul dengan kedudukan dan kehormatan beliau, bersumpah dengan nama beliau sebagai bentuk ubudiyah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Perbuatan ini adalah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, fa innama ana abduhu, faqulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Janganlah kalian mengkultuskanku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan mengkultuskan Nabi Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, hamba Allah. Maka katakanlah bahwasanya Rasulullah itu Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Inilah kedudukan tertinggi dari Nabi SAW, tidak lebih dari itu. Dengan kata lain, janganlah kalian memujiku secara batil, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku. Hal itu sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihissalam, sehingga mereka menganggap Nabi Isa memiliki sifat ilahiyah. Oleh karena itu, sifatilah diriku, yaitu Rasulullah, sebagaimana Rabbku memberi sifat kepadaku. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasul utusannya. Jadi ini yang kita katakan, ini yang Rasul perintahkan, ini yang kita katakan, tidak lebih dari itu. Maka adanya solawat-solawat itu berangkat dari berlebihan di dalam memuji Rasulullah SAW. Sekali lagi, memuji Rasul wajib, menghormati Rasul harus, cinta Rasul ini harus dilakukan, tetapi ada batasannya. Jangan sampai berlebih-lebihan hingga menyanjung beliau sampai pada derajat ketuhanan. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun lanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang ulu di dalam beragama. Sampai sini mungkin ada yang disampaikan, tafadhalu silakan. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ini dilakukan secara insidental, artinya pingin saja istighfar ini 500 kali, tapi tidak menjadikan suatu hal yang rutin, harus 500 setiap hari apa misalnya, maka silakan ya, tidak ada masalah ya. Jadi ketika kita mencapai pada angka tertentu cukup, lalu setelah itu kita beralih pada amalan yang lainnya, dan besok yang nggak diulang lagi, tidak jadikan sebagai rutinitas, insya Allah tidak mengapa. Disilahkan perbanyak istighfar sampai 500.000 silahkan, nggak ada masalah, asalkan jangan dijadikan sebagai hal yang terus menerus ya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita menasihati orang tua, keluarga agar meninggalkan amalan-amalan bid'ah seperti yang telah diterangkan tadi? Bahkan orang tua justru ikut kegiatan rutinan sholawat nariyah di tempat tinggalnya, dan saat diingatkan beliau justru marah. Ya, ini sudah hal yang lumrah. Orang kalau dinasihati dalam perkara yang dia sukai, ya pasti akan menolak, pasti nggak terima. Ini wajar. Maka tadi kita sampaikan prinsip di dalam masalah ini, sampaikan dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik, diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah. Kita bukan Rasul, kita bukan pemilik hati manusia. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Dan jangan lupakan doa. Kita semangat untuk menyampaikan, tapi kita nggak pernah doakan. Nah ini. Bahkan setiap pembahasan yang kita bahas itu saja, ya kupingnya ibu kita akan panas lah. Ya,
Jadi kita sampaikan sekali sudah cukup. Setelah itu mungkin ada momen yang baik, kita ajak diskusi lagi. Ya, jangan sampai menjadikan ini pembahasan yang terus menerus. Agama bukan hanya masalah ini saja. Ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa untuk kita jadikan sebagai sarana menarik hati beliau. Ya, jadi sekali lagi kita bukan nabi. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang dicintainya, apalagi kita. Maka yang kita upayakan adalah usaha, dan jangan lupa doa. Doakan orang tua kita. Ya, maka ini sudah cukup. Ya, hati manusia ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya kurang artinya begini. Dia bukan menganggap batu itu sebagai hal yang istimewa. Nah, ini yang masalah. Ya, dia sama sekali tidak menganggap tasbih itu sebagai hal yang istimewa. Ini sebagai alat bantu. Ya, kalau enggak gitu dia lupa dan lain sebagainya. Maka wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini, ya semoga Allah mengajar niatnya tersebut. Meskipun tetap lebih baik ya kita mencukupkan dengan tangan. Ya ini. Jadi wallahu alam masalah ini ya mungkin saya tidak bisa menjawab lebih dari itu. Cuman saya menasihati apabila bisa dengan tangan usahakan. Ya. Mungkin seperti itu. Wallahu alam. Ya. Salam. Cinta Rasul. Ya. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Itu ada dalam apa itu? Ada yang bisa mengingatkan? Nah, ini terkait dengan masalah ridho. Ya, raditu billahi rabban. Saya ridho Allah sebagai Rabb. Wabil Islami dinan. Saya ridho Islam sebagai agama. Wabi Muhammadin, dan saya ridho Muhammad sebagai rasulan, utusan Allah. Jadi kalimat ini tidak ada yang salah. Ya, jadi kata bi di sini bukan sumpah. Memang di antara adawatul qasam dalam bahasa Arab, huruf-huruf yang bisa dijadikan dengan sumpah itu bi. Billahi. Nah, itu ya. Tallahi. Memang benar. Tapi kata bi atau huruf bi ini bukan semuanya untuk sumpah. Bi terkadang untuk lil isti'anah. Bil qalami aktub, dengan pena aku menulis. Ya. Nah, di sini raditu bi ini terkait dengan masalah keridhaan. Dengan siapa? Ridho dengan Nabi Muhammad. Itu pun apa? Sebagai Rasul. Jadi kalimat ini tidak ada yang salah. Karena secara makna sebenarnya kita mencintai Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam konteks seperti ini tidak ada masalah. Karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala apa? Wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam. Sayyidnya anak Adam. Ya, pimpinan, ketua, penghulu, dan aku tidak sombong. Nah, jadi
kita menggunakan kata Sayyidina dalam konteks seperti ini tidak ada masalah. Mari kita bersolawat kepada Sayyidina Muhammad. Rasulullah SAW Sayyidina Muhammad telah bersabda. Nah ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita masukkan kata Sayyidina dalam solawat, seperti solawat Ibrahimiyah, maka ini tentu berbeda. Karena lafaz solawat sudah ada ketentuannya dari Rasulullah. Nabi sendiri mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini. Jadi sekali lagi karena solawat sudah ada bentuk patennya, maka selayaknya kita tidak menambahinya. Ya, sepatutnya kita tidak menambahinya. Jadi Nabi sendiri mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Tidak ada mereka menambahi Sayyidina. Jadi dari sini wallahu alam ya, kalau ucapan Sayyidina dalam konteks bebas silahkan. Memang Nabi itu adalah Sayyid kita. Tapi dalam urusan doa yang sudah paten, jangan kita tambahi. Mungkin seperti itu. Tahiyat, sholawat gitu ya. Oke. Termasuk ya itu. Ya, yang saya yakini tidak perlu kita tambahi. Ya, mungkin seperti itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.